Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai operasi perkalian pecahan. Ada yang masih ingat dengan perkalian? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Sedangkan perkalian pecahan dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Misal, Ibu punya pecahan A per B, A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Jika pecahan ini kita kalikan dengan pecahan yang lain, yakni C per D, maka untuk mencari hasilnya dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, di sini terdapat contoh. Perhatikan dengan baik-baik ya. Toko Sakinah menjual mukena dengan berat tiap mukena 1/2 kg. Berat atasan mukena adalah 1/4 bagian dari berat seluruh mukena. Berapa kilogram berat atasan mukena? Penyelesaiannya yaitu kita menulis kembali soal di atas. 1/2 dikali 1/4. Hasilnya adalah, nah di sini kita akan menghitung dengan menggunakan mika yang nilainya 1/2. Kemudian mika yang nilainya 1/4. Langkah pertama yaitu masukkan mika yang nilainya 1/2 ke dalam tempat ini. Kemudian kita masukkan mika yang nilainya 1/4 ke dalam tempat ini. Coba kita lihat daerah yang terarsir 2 kali. Ternyata hanya ada satu bagian yang terarsir 2 kali dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari 8 bagian atau dari 8 kotak. Maka hasilnya adalah 1/2 dikali 1/4 hasilnya 1/8. Maka kesimpulannya, jadi berat atasan mukena adalah 1/8 kg. Nah, selanjutnya bagaimana cara melakukan operasi perkalian pada pecahan biasa, pecahan campuran, dan bilangan asli? Apa saja bentuk dari pecahan? Untuk mengetahuinya, pahami bentuk pecahan berikut. Yang pertama yaitu perkalian 2 pecahan biasa. Contohnya, perlu diingat bahwa perkalian pecahan dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Langsung saja ke penyelesaian. Dua per 5 dikali 3/4. 2 per 5 dikali 3/4. Maka kita kalikan pembilangnya terlebih dahulu.
yaitu 2 dikali 3. Kemudian kita kalikan penyebutnya, yaitu 5 dikali 4. Kemudian hasilnya 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian bisa disederhanakan dengan cara membagi. Kita akan membaginya dengan dibagi 2. 6 dibagi 2, 20 dibagi 2, maka hasilnya 6 dibagi 2 yaitu 3, dan 20 dibagi 2 hasilnya 10. Nah, kemudian bentuk yang kedua ada perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Kita langsung saja ke contoh. Contohnya yaitu untuk mengisi sebuah kaleng, 5 orang anak masing-masing menuangkan 1/2 liter air. Maka berapa liter air isi kaleng itu? Nah, kemudian kita selesaikan. 5 dikali 1/2. Yang pertama kita lakukan adalah mengalihkan bilangan asli dengan pembilang, lalu membagi dengan penyebutnya. 5 dikali 1/2. 5 dikali 1 adalah 5/2. Nah, 5/2 ini merupakan pecahan yang nanti akan berubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya memiliki angka yang besar dibanding dengan penyebutnya. Maka kita harus cari yang bisa 2 dikali berapa yang hasilnya tidak melebihi 5. Kita coba 2 dikali 2. Kita taruh di situ. Ternyata 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian ditambah 1. Jadi 5/2. 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5. Maka ini hasilnya. Jika sudah diketahui, maka diberi kesimpulan. Jadi, isi kaleng tersebut dua 1/2 liter air. Nah, kemudian ini adalah bentuk yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Contohnya yaitu 1 2/5 dikali 4. 1 2/5 ini merupakan pecahan campuran, sedangkan 4 ini adalah bilangan asli. Kita coba akan menyelesaikannya. 1 2/5
dikali 4. 1/25 ini merupakan pecahan campuran, maka kita harus mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 1 dikali 5, 5 ditambah 2, 7. Nah, kemudian penyebutnya masih sama, yaitu 5 dikali 4 sama dengan 7 dikali 4 dibagi 5/5, maaf. 7 dikali 4 yaitu hasilnya 28/5. Nah, di sini masih bisa disederhanakan karena penyebutnya masih besar. Kemudian kita cari 5 kali berapa yang hasilnya akan mendekati 28. 5 dikali 5, 25. Kita coba 5 dikali 5. 5 dikali 5, 25. Kemudian ada sisa nih, berapa? Tinggal 3 lagi. Berarti kita tulis sisanya itu di sini. 5 dikali 5, 25 tambah 3, 28. 28/5. Nah, bentuk yang selanjutnya yaitu perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contohnya yaitu 1/4 dikali 1/6. Langsung ke penyelesaian. 1/4 dikali 1/6. Nah, yang pertama kita lakukan mengubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa. 1 dikali 4, 4 dikali ditambah 1 jadi 5. Pembilangnya masih sama ya, yaitu 4 dikali 1/6. 5 dikali 1 dan 4 dikali 6. 5 kali 1, 5. 4 dikali 6, 24. Maka hasil dari 1/4 dikali 1/6 hasilnya 5/24. Nah, yang terakhir bentuk pecahan yaitu yang keempat, ada perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Contohnya seperti 1/4 dikali 2 1/6. Kita coba akan menyelesaikannya ya. Yang pertama kita tulis kembali 1/4 dikali 2 1/6. Karena kedua-duanya merupakan pecahan campuran dan kita harus mengubahnya ke dalam pecahan biasa. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5 per 4. 2 kali 6, 12 tambah 1, 13. Nah, kemudian kita jumlahkan. 5 kali 13
sama dengan 5 kali 13, hasilnya 65. 4 kali 6 hasilnya 24. Nah, di sini karena pembilangnya masih besar, jadi kita akan menyederhanakannya. 24 dikali 2 ditambah 17. Nah, gimana adik-adik? Sudah paham mengenai perkalian pecahan? Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai operasi pembagian pada pecahan. Nah, sebelumnya kakak ada sebuah cerita nih. Nah, ada soal cerita seperti ini. Masih ingatkah konsep pembagian? Ya, kamu benar. Konsep pembagian adalah konsep dasar pengurangan berulang sampai menghasilkan angka 0. Ya, angka 0. Pembagian adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Pembagian sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kasus Alip tadi. Coba deh kamu perhatikan pada saat Alip membantu ibu memasukkan gula ke dalam kantong plastik. Setiap gula yang Alip masukkan ke dalam kantong plastik berisi setengah kilogram atau 1/5 kilogram. Persediaan gula diberikan kepada Alip sebanyak 2/4/5 kilogram. Lalu berapa sih kantong plastik yang dibutuhkan Alip? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, sebelum kita menyelesaikan permasalahan si Alip ini, mari kita pahami mengenai pembagian. Ayu membeli beras 4/5 kilogram. Kemudian dibagikan secara merata kepada 3 orang tetangganya. Berapa kilogram beras yang diterima masing-masing tetangganya? Nah, kali ini kita akan menggunakan alat peraga berupa mika. Yang pertama itu adalah mika 4/5. Seperti ini ya bentuknya. Nah, yang kedua itu adalah 3/1. Karena kan tadi Ayu itu ingin membagikan kepada tetangganya sebanyak. Nah, yang pertama, mika yang bergariskan vertikal kita arsir supaya menjadi 4/5 bagian. Seperti ini ya. Nah, 4 menjadi 4/5 bagian. Sekarang kita arsir mika lain yang bergariskan horizontal menjadi 3/1 karena dibagikan kepada 3 orang. Nah, kemudian kita simpan mika yang menunjukkan 3/4 bagian yang ditulis secara vertikal ya, untuk dibagi dengan mika yang
bergariskan horizontal. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat petak mana aja yang berhimpit. Nah, ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 petak yang berhimpitan. Keempat petak tersebut menunjukkan hasil dari pembagian atau yang menjadi pembilang. Selanjutnya, petak yang lainnya menunjukkan penyebut, sehingga dapat dihitung menjadi 4 per Sudah mengetahui kan bagaimana 15. cara mengerjakan pembagian itu dengan menggunakan Mika. Nah, Sekarang bagaimana cara mengerjakan matematika penjelasan mengenai operasi pembagian permasalahan Ayu. Jadi kita tulis ya, 4/5 dibagikan kepada 3 orang tetangganya. Artinya 4/5 dibagi 3/1. Lalu berapa kasih jawabannya? Nah, kita lanjut. 4/5 dibagi 3/1 sama dengan 4/5 dibagi 3/1. Masih ingat tentang konsep tadi? Kalau 3 itu sama dengan, artinya itu 3/1. Jadi 3/1 itu sama dengan 3. Nah, lalu bagaimana cara membuat penyebut ini menjadi 1? Nah, dengan cara mengalihkan. Dikali berapa sih hasilnya untuk menjadi 1? Ya, benar. Dikali 1/3. Nah, ketika dikali 1/3, maka hasilnya akan menjadi 3 kali 1, 3. Kita tulis di sini ya, 3. 1 kali 3, 3. Artinya sama dengan 1. Nah, hapus dulu ya yang ini. Nah, karena yang penyebutnya ini dikali 1/3, maka pembilangnya juga dikali 1/3. Maka hasilnya 4 kali 1, 4. 5 kali 3, 15/1. Jadi, jawaban dari berapa sih beras yang akan dibagikan kepada tetangganya itu? Beras yang akan dibagikan kepada tetangganya itu sebanyak 4/15 kg. Jika A/B dibagi C/D, maka penyelesaiannya itu menjadi A/B dikali D/C. Tanda bagi diubah menjadi kali, di mana B tidak sama dengan 0, C tidak sama dengan 0, dan D tidak sama dengan 0. Seperti itu. Kita kembali lagi kepada permasalahan Alif. Ketika membantu ibunya, berapa sih plastik yang Alif butuhkan? Nah, kita gunakan cara yang pertama. Cara 1. Gula yang dimiliki oleh Alif itu sebanyak 4/5. Dan setiap kantong plastik itu berisi 1/5. Dan berapakah kantong plastik yang dibutuhkan? Ya, pertama kita sederhanakan berapa nilai dari 4/5.
Sudah tahu kan bagaimana caranya? Masih ingat? Ya, betul sekali. Pertama 14 di sini ya. 14/5 dibagi 1/5. Maka hasilnya 14/5 dibagi 1/5. Nah, seperti yang tadi, bagaimana membuat penyebutnya ini menjadi 1? Gimana? Ya, dikalikan dengan berapa hasilnya menjadi 1? Ya, betul, dikali 5/1. Ketika penyebutnya ini dikali 5/1, maka pembilangnya juga harus dikali 5/1. Nah, ini sudah menjadi 1 ya. Berarti kita kerjakan yang ini saja. 14/5 dikali 5/1 sama dengan 14 kali 5? Ya, 70/5. Berapa hasilnya? Ya, pintar, 14. Nah, ini cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua, yang menggunakan rumus tadi. Ketika A per B dibagi C per D, maka hasilnya A per B dikali D per C. Nah, kita coba. 14/5 dibagi 1/5 sama dengan 14/5 dikali 5/1. Maka 14 kali 5? Ya, 70/5 sama dengan 14. Sama bukan hasilnya? Sehingga ketika hasilnya sama, maka ingat rumus yang tadi. A per B dibagi C per D, maka A per B dikali D per C. Sampai sini sudah paham? Jadi kantong plastik yang dibutuhkan Alif ketika akan memasukkan 1/5 kg gula adalah 14 kantong plastik. Pecahan desimal. Ada yang tahu desimal itu apa? Bilangan desimal merupakan bentuk lain dari suatu pecahan dengan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Berikut ini merupakan dua cara penyelesaian perkalian desimal. Yang pertama, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa, dan cara yang kedua, mengalihkan langsung dengan cara susun. Berikut penyelesaiannya. Perkalian desimal dengan cara yang pertama, yaitu mengubah menjadi bentuk pecahan. Contoh, 0,5 dikali 0,25. Nah, penyelesaiannya yaitu kita tulis kembali soal di atas ya. 0,5 dikali 0,25. Kemudian langkah pertama, kita harus mengubah bentuk pecahan desimal ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang pertama, kita cari pembilangnya, yaitu 5 per. Nah, perlu diperhatikan 0,5. Nah, di sini ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya atau pernya yaitu 10. Jika ada dua angka, yaitu per 100, dan jika ada 3 angka di belakang koma, yaitu per 1000. Kemudian di sini terdapat satu angka di belakang koma, berarti per 10. Dikali, kemudian kita rubah yang 0,25 ini ke dalam bentuk pecahan biasa, dan pembilangnya yaitu 25 per. Nah, di sini
Di belakang koma ada 2 angka, berarti pernya itu 100. Kemudian kita langsung kalikan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 5 dikali 25 per 10 dikali 100. Maka hasil 5 dikali 25 adalah 125. Dan hasil dari 10 kali 100 yaitu 1000. Kemudian kita harus kembalikan bentuk pecahan ini ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu, kita tulis 125 ini. Kemudian per 1000. Nah, untuk menjadi pecahan desimal, kita harus lihat penyebutnya terlebih dahulu ya. Karena di sini penyebutnya ada 1000, maka harus ada 3 angka di belakang koma. Nah, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3. Kemudian kita kasih 0. Maka hasil dari 0,5 dikali 0,25 hasilnya 0,125. Perkalian desimal dengan cara yang kedua yaitu dengan perkalian susun. Nah, contoh 0,5 dikali 0,25. Cara kedua ini sebetulnya sudah sering kita lakukan di perhitungan perkalian biasa dengan cara menyusun pendek ke bawah. Kemudian kita akan melakukan penyelesaian soal tersebut dengan cara bersusun. Kita ambil yang terbesar dulu, yaitu 0,25. Kemudian kita kalikan dengan 0,5. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu mengalihkan dari belakang. 5 dikali 5 yaitu hasilnya 25. Kita taruh 5 di sini, bawa 2 di sini. 5 dikali 2 10. 10 ditambah 2 12. Satunya kita tarik ke sini. Kemudian 5 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 1 berarti 1. Kita turunkan ke bawah. Kemudian 0 dikali 5. 0 dikali 5 hasilnya berapa? 0. Kemudian 0 dikali 2 hasilnya 0. 0 dikali 0 juga hasilnya 0. Kita jumlahkan. Kita tambahkan. Nah, 5 ini turunkan. 2 ditambah 0, 2 hasilnya 2. 1 ditambah 0 hasilnya 1. Dan 0 turunkan. Nah, hasil dari 0,25 dikali 0,5 hasilnya 0,125. Kemudian penentuan, kita cari penentuan komanya. Penentuan komanya kita lihat ke bilangan yang dikalikan. Nah, di sini 0,5 di belakang koma ada 1, di belakang yang ini
ada dua angka, yang ini ada 1 angka. Maka kita jumlahkan di belakang koma secara keseluruhannya ada 3. Kemudian cara kita kasih koma di penjumlahan ini yaitu dengan memberi koma setelah 3 angka dihitung dari belakang. Yang pertama 1, 2, 3. Nah, kita taruh komanya di sini. Berarti hasil dari 0,5 dikali 0,25, jawaban desimalnya adalah 0,125. Kesimpulannya yaitu jadi 0,5 dikali 0,25 hasilnya 0,125. Pertama yaitu perkalian pecahan, di mana di sini terdapat A per B, di sini A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, dikalikan dengan C per D, di mana C adalah sebagai pembilang dan D sebagai penyebut. Untuk mengetahui hasil dari perkalian pecahan tersebut, maka pembilang dikali pembilang yaitu A kali C per penyebut dikali penyebut yaitu B kali D. Baiklah adik-adik, di sini kakak memiliki 2 buah gambar, di mana gambar pertama yaitu bernilai pecahan 5/7 dan gambar kedua yaitu bernilai 6/8. Jika kita tulis dalam kalimat matematika, maka 5/7 dikali 6/8 sama dengan 5 dikali 6 sebagai pembilang, 7 dikali 8 sebagai penyebut, menghasilkan 5 kali 6 sama dengan 30 per 7 kali 8 sama dengan 56. Jadi hasil dari 5/7 kali 6/8 yaitu 30/56. Oke adik-adik, ayo kita lanjut ke pembahasan kedua ya. Di sini kakak memiliki gambar. Gambar yang pertama kita ibaratkan bernilai 1 dan sebelahnya juga bernilai 1. Dan yang di bawah ini, gambar di bawah ini bernilai 1/2. Maka nilai pecahan ini yaitu 2/1/2. Kemudian kita beralih ke gambar selanjutnya, di mana pada gambar ini menunjukkan nilai pecahan 3/5. Mengapa disebut 3/5? Karena pada gambar ini terdapat 3 kotak yang diarsir dan jumlah dari kotak tersebut yaitu berjumlah 5 kotak. Jadi nilai pada gambar ini yaitu 3/5. Baiklah, kita tulis. Jika dibentuk dalam kalimat matematika, maka 2/1/2 dikali 3/5 sama dengan, nah untuk pertama kita ubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa, di mana 2/1/2 yaitu 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 5/2 dikali 3/5. Kita tulis ulang di sini. Lalu langsung saja kita kalikan 5 kali 3 per 2 kali 5 sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15 per 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi berjumlah 15/10. Jika disederhanakan lagi, 15/10 sama dengan 1/5/10.
penyederhanaan dari 1 5/10 sama dengan 1 1/2. Jadi hasil perkalian pecahan 2 1/2 kali 3/5 sama dengan 1 1/2. Soal yang ketiga yaitu soal cerita. Pak Ahmad ingin membuat baju koko, sehingga Pak Ahmad membutuhkan 1/2 meter bahan kain. Jika Pak Ahmad ingin membuat 3 kemeja, maka berapa meterkah bahan kain yang harus Pak Ahmad butuhkan? Penyelesaiannya yaitu 1/2 dikali 3 sama dengan 1 kali 3 sama dengan 3/2. Kita tulis ulang. 3/2 bisa disederhanakan menjadi 1 1/2 meter. Maka bahan kain yang Pak Ahmad butuhkan yaitu 1 1/2 meter. Baiklah, pada soal latihan yang kedua yaitu mengenai pembagian pecahan, di mana pembagian pecahan itu memiliki aturan A/B dibagi C/D sama dengan A/B. A/B kita tulis ulang kembali di sini, lalu tanda bagi diganti menjadi tanda kali. Lalu C/D diubah posisinya atau dibalik menjadi D/C di mana penyebut menjadi pembilang. Lalu sama dengan A kali D per B kali C. Pertama yaitu 4/5 dibagi 1/2 sama dengan, kita tulis ulang 4/5, lalu tanda bagi ini diubah menjadi kali, lalu 1/2 kita posisi dibalik menjadi 2/1, lalu sama dengan 4 kali 2 per 5 kali 1 sama dengan 8/5. 8/5 disederhanakan menjadi 1/3/5. Jadi hasil dari 4/5 dibagi 1/2 yaitu 1/3/5. Soal yang kedua yaitu 2 1/3 dibagi 2/5 sama dengan, kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, di mana 2 1/3 kita 3 kali 2 sama dengan 6, 6 tambah 1 7. Jadi 2 1/3 yaitu bila diubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/3. Lalu tanda bagi ini diubah menjadi tanda kali. Lalu 2/5 kita dibalik posisinya menjadi 5/2. Sama dengan 7 kali 5 sama dengan 35 per 3 kali 2 sama dengan 6. Jika disederhanakan menjadi 5/6. Baiklah adik-adik, untuk soal latihan yang terakhir yaitu mengenai pecahan desimal, di mana pada nomor 1 itu terdapat soal 0,5 dikali 0,25. Cara penyelesaian soal tersebut yaitu menggunakan perkalian bersusun. Maka dapat diketahui hasilnya dari 0,5 kali 0,25 yaitu menghasilkan 0,125. Soal yang kedua yaitu 0,028 dibagi 2/5. Kita tulis kembali 0,028 dibagi 2/5. Di sini 2/5 kita ubah menjadi pecahan desimal, yaitu 0,4. Agar lebih mudah dalam menghitungnya, mari kita hitung dan kalikan 0,028 dikali 10 per 0,4 dikali 10 sama dengan 0,28 per 4 menghasilkan 0,07. Jadi hasil dari pembagian pecahan desimal 0,028 dibagi 2/5 yaitu 0,07. Baiklah adik-adik, mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.